Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Selamat datang, selamat kembali menyaksikan acara Bagi Cerita hari ini. Yes. Ya, hari ini akan ada banyak share-share dari saya. Wih, tiba-tiba gak ada briefing, gak ada apa, bilangnya share-share dari saya gitu. Gue diem aja dah, ya kan? Jadi gini, aja. salah satu yang pengen gue share adalah tentang awal mula kenapa gue mau membentuk komunitas yang sekarang gue buka. Ya, buat yang gak tahu dan gue yakin banyak yang gak tahu ya, karena siapa saya. Gue punya komunitas yang gue menerima, gue bukan menampung ya, tapi menerima anak-anak, kebanyakan sih anak-anak muda, tapi nggak semua, ada juga yang udah nikah dan sebagainya. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dengan latar belakang broken home. Gitu ya. Gue nggak berani bilang broken home itu adalah yang paling penting untuk dia, enggak juga, ada banyak lah, ada banyak masalah. Ada keluarga-keluarga yang nggak broken tapi begitu besar, salah pergaulan, rusak di narkoba, tuh kan, rusak di pergaulan bebas, ada yang kayak gitu ya. Cuma untuk di gua khususnya itu adalah untuk anak-anak broken home. Nah, salah satu yang menjadi pemicu gua untuk membangun komunitas ini, misalnya adalah ketika di tahun 2000, sekitar 2017 apa 2018, gue mendengar sebuah kabar di mall dekat rumah gua, di Mall Emporium namanya. Ada seorang wanita masih muda baru lulus kuliah, dengar-dengar kuliahnya juga di Aussie. Ini ngomong-ngomong kalau denger mikrofonnya mati nyala ya maklum ya, kita bukan pakai yang mahal, jadi sponsor datanglah, sponsor gitu ya, sponsor datanglah gitu. Please endorsement kami. Tetap ngarep. Oke, sampai mana tadi? Oke. Australia. Jadi ini perempuan ini lulusan Australia, dengar-dengar nilainya juga bagus, bagus banget. Jadi waktu selesai kuliah, udah wisuda, dia kembali ke Jakarta, terjadilah pertemuan keluarga. Jadi kayak orang tuanya ketemuan lah sama mungkin temannya atau saudaranya yang lain, gue juga nggak terlalu tahu. Ada dia di sana. Ini udah lama nih? Udah lama, 2017 sampai 2018. 2017. Ini kejadiannya belum lama banget ya, 5 tahunan lah ya. 4-5 tahun ya. Lalu setelah itu kabar yang beredar adalah perempuan ini bunuh diri dari lantai 4 mall itu. Loncat ke bawah. Meninggal udah. Jatuh sampai ke hallnya. Ke yang buat yang tahu Mall Emporium kayak apa, di hallnya itu kan agak bulat terbuka kan. Kayaknya gue tahu deh kasus ini. Iya, lumayan rame waktu itu. Intinya dia loncat dari lantai 4. Ya 5 tahunan, 4-5 tahun. Gak berasa ya, udah lama juga. Anak lu juga dulu waktu masih cebong juga kecil. Hodok. Tiba-tiba udah gede gitu kan. Hodok anak gue. Gitu. Terus. Nah, terus orang ini meninggal lah intinya karena bunuh diri. Nah, pas diusut kenapa? Ternyata anak ini dia kuliah itu dengan membawa tekanan dari orang tua. Kayak nilainya harus bagus, harus punya prestasi dan sebagainya. Pressure ya Iya, berarti. ini yang gue tahu. Itu yang gak apa-apa, akhirnya berhasil kok, lulus dengan nilai terbaik, berhasil. Tapi ketika ketemuan di sana, dibandingin lah dia. Kamu tuh masih kurang, coba lihat nih ini anaknya dia nih, ini gini, dibanding-bandingin. Tipe orang zaman dulu. Jadi orang udah tua zaman tertekan, udah berat gitu, dan dia baru lulus. Bunuh diri gak kuat. Nah, itu yang pertama. Setelah itu beberapa minggu kemudian, gue dengar kabar lagi, nggak apa-apa. Mungkin bisa nggak semua handphone yang ada di dekat situ udah dijauhin, takutnya gara-gara sinyal handphone. Nah, habis itu beberapa minggu kemudian gue dengar kabar lagi di sekolah Permai ada anak SMP siswi perempuan meninggal, bunuh diri dengan cara cutting. Ya, dengan cara cutting. Dalam banget tuh cuttingnya berarti kalau sampai meninggal mah. Iya, lebih ke telat ditemukan, sepertinya begitu. Jadi gue dapat kabar dia meninggal, ditemukan di kamarnya atau di kamar mandi, gue lupa. Pokoknya dalam keadaan udah meninggal aja, telat aja ditolong. Terus gue cari tahu gara-gara apa.
Nah mulai muncullah orang-orang yang meng-capture postingan dia beberapa waktu terakhir. Jadi beberapa waktu terakhir dia sering posting tentang dia pengen bunuh diri. Ya, sering, tapi nggak pernah bunuh diri. Tapi dia sering posting kayak gitu. Posting. Gue pengen bunuh diri nih kayaknya kayak gini. Terus gitu. Sampailah pada satu hari dia posting satu postingan hari terakhir itu. Dia pakai bahasa Inggris sih, tapi kurang lebih dia tulisnya kayak gini. Ya kayak it's funny that my parents think I am like a robot. Dia merasa kayak robot. I have to do whatever they want kayak gitu something. Pokoknya intinya kayak gitu. Lucu banget orang tua gue sangka gue ini kayak robot gitu. Gue pasti bisa melakukan apa yang mereka minta. Apapun yang gue lakukan selalu orang tua gue nggak pernah merasa puas atas pencapaian gue kayak gitu ya. Dan dia terus di bawahnya lah bilang gini lagi. Dan ini kayak apa ya ngomongnya? Kayak ngomong dan ini udah yakin lah gue. I will KMS today gitu. Dia terus gitu. I will KMS today. KMS apa Killing myself. Oh. Dia bilang kayak gitu. Dan karena dia udah sering tulis status seperti itu dengan pernah kejadian, teman-temannya juga nggak ada yang terlalu serius. Ternyata hari itu dia beneran cutting. Nah, dan yang bikin gue lumayan marah adalah gue dapat screenshot lagi postingan dari mamanya. Mamanya bikin status di story. Mamanya ya waktu itu anaknya ditemukan akhirnya meninggal dibawa di rumah. di rumah. Tapi gue lupa di kamar mandi apa di kamar dia. Pokoknya udah telat lah, kayak udah telat banget. Terus mamanya bikin status bilang gini waktu anaknya di rumah duka atau apa. Kamu seneng-seneng ya sekarang ya, kamu sekarang udah sama Tuhan Yesus, kamu udah gak ngerasain sakit lagi, mama sayang kamu dan bla bla. Gue pas baca kayak gitu, gue gak ngerasa ini mama yang sayang anak, gue malah marah gitu. Nih anak bunuh diri gara-gara lu. Lu yang neken-neken anak ini gitu loh. Ketika anak lu mati lu bilang, sekarang lu udah gak merasa sakit lagi. Ntar dulu. Penyebab anak ini bunuh diri tuh gara-gara lu gitu loh. Terus tapi di sisi lain gue ada banyak pertimbangan di kepala gue mikir gini. Gue doa sih sebenarnya, gue doa sama Tuhan. Seandainya sebelum dia bunuh diri gue ketemu dulu sama anaknya sekali. Bisa gak ya kira-kira gue bikin anak ini membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Bisa gak ya? Gue ngomong gitu sama Tuhan. Tapi di sisi lain gue ada pola pikir ini lagi karena anak ini Kristen. Kristen gitu kan. Orang mamanya pasang ini segala macam Kristen banget ayat-ayat. Terus gue mikir gini. Temen sekolahnya masa sih gak ada yang tahu kalau anak ini segitu tertekannya? Oke, teman-temannya sudah. Anak ini Kristen, pasti bergereja dong. Pasti ikut komsel dong. Teman-teman komselnya pada kemana? Gereja untuk anak ini, gereja akhirnya tidak menjalankan fungsinya sebagai wadah, sebagai sebuah komunitas yang bisa ngertiin anak ini. Anak ini kalau sampai nggak mau cerita sama komunitasnya, berarti kan ada yang salah sama komunitasnya. Kemungkinan anak ini emang nggak mau cerita aja, itu kemungkinan sangat kecil loh. Karena semua orang ketika melihat kayak ada, misalnya gue sama lu nih, gue udah nyaman sama lu, gue gak yakin lu bisa jaga rahasia. Gue yakin lu gak bocor mulutnya, gue yakin gak ember. Gue pasti bakal cerita banyak hal, termasuk yang private, bukan sampai yang rahasia. Gue bakal cerita sama lu untuk ngebuang sampah di kepala gue, dan gue percaya lu gak bakal bocor. Pasti begitu. Komunitas yang sehat juga harusnya gitu dong. Ketika anak-anaknya yakin pemimpinnya gak bakal ngebocorin cerita ini, dan dia yakin anak-anak di member di komunitasnya itu juga gak bocor, dia pasti cerita. Oke, komunitasnya nggak bisa nolong, nggak bisa bantu masalahnya dia. Tapi setidaknya komunitasnya punya kuping yang dibuka untuk dengar cerita anak ini. Tapi enggak, bunuh diri. Gitu. Dari situ gue mulai ada tekad, gue pengen deh punya komunitas. At least ketika anak ini punya masalah tentang keluarganya, Ya, bisa cerita dia mau kabur dari rumah. Ya setidaknya dia kabur ke tempat gue deh. Gitu, nggak kabur dia tahu harus kemana. Iya, gue juga punya anak member di tempat ini pernah bilang dia udah nggak tahan sama bapaknya, karena ini anak cewek, bener-bener dipukul dan diinjek, jatuh nih di bawah nih, diinjek gitu,
Itu benar-benar sampai suatu hari, dan itu udah lama digituin. Dan suatu hari dia ngomong sama gue, ini gue belum bikin komunitas ya. Udah ada komsel tapi, udah ada komsel. Dia ngomong, sampai satu hari dia ngomong sama gue, kok gue udah gak tahan lagi kok. Gitu. Dia cerita semuanya, terus gue bilang gini, coba ya kasih kesempatan 1 kali lagi aja. 1 kali lagi. Kalau sampai papa kamu gitu lagi, oke, kamu mau ngapain, Koko bantu. Gue bilang gitu. Tapi kalau kamu mau kabur dari rumah, kaburnya ke rumah Koko ya. Ya kalau mau kabur, ya habis mau gimana? Orang udah tertekan, udah gak bisa mikir sehat. Tapi untungnya waktu itu gue dapat hikmat. Gue jalanin sebuah kebiasaan ketika gue berada di satu tempat. Gue waktu itu lagi makan gitu kan. Makan sederhana gitu. Makan kayak ayam geprek gitu. Terus gue tahu di dekat situ tuh ada yang jual kue serikaya. Kalau ada yang tahu kue serikaya Tetfai gitu, ada yang tahu. Gue bilang sama istri gue, beliin kue yuk buat anak ini. Gitu. Beli berapa? Gue bilang, 10. Banyak amat, emang dia habis. Di rumah dia kan bukan dia doang yang tinggal. Ada bapaknya juga yang suka mukulin dia. Akhirnya gue beliin 10, gue kasih ke dia, gue bilang bagi nama orang rumah. Tujuan gue gini, oke, dia ngaku kalau dia dikasih sama gue. Tapi kan yang bagiin itu kan tetap dia di rumah, gitu kan. Itu kue, terus pernah makan bakso yang beda gitu, bakso apalah, makan cuma bakso doang. Gue bilang beliin buat bapak lu, gak usah. Papa pasti bilang udah makan. Enggak. Ini bukan soal buat bapak kamu makan. Ini sesajen buat bapak kamu, gue bilang gitu. Biar bapak kamu kalau kamu pulang bapak kamu kayak marah, kamu kemana aja, apaan itu gitu. Gue bilang gitu. Itu gue gak sadar, gue lakukan itu lebih dari 6 bulan. Dan setelah 1 tahun gue baru sadar. Dia gak pernah dengar kabar lagi ya dia dipukulin. Gak pernah dengar gitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini gak pernah. Nah itu gue lakukan sama satu anak ini. Ini baru sama anak ini. Kadang-kadang ada anak yang ngaku-ngaku dia pengen kabur dari rumah. Tapi bukan anggota komunitas gue. Tapi gue kasih nasihat gini, ini kira-kira bisa dia terima. Nah sampai hari ini pelayanan gue tuh di situ. Gue melayani bukan hanya anak-anak komunitas gue. Tapi ada orang-orang dari luar komunitas gue. Ketika tahu gue ini backgroundnya kayak gitu. Kayak anak broken home. Nanya ke gue terus gitu. Nah gue langsung yakin, hidup gue di sini. Lu nggak perlu bergereja. Gue selalu bilang sama mereka gini, lu nggak perlu bergereja di gereja gue untuk supaya gue mau ngejawab pertanyaan. Nggak perlu. Urusan lu bergereja tempat gue itu urusan keputusan lu. Tapi ini masalahnya lu cerita ada sebuah masalah dan gue bisa bantu kasih masukan. Gue bantu. Selama lu nyembahnya Tuhan yang sama, kenapa gue harus pilih-pilih? Nah itu. Nah dan sekitar kemarin ada satu anak laki umur 12 tahun bunuh diri, loncat dari lantai paling atas apartemen. Karena? Tertekan sama orang tuanya karena dibanding-bandingin sama anak yang lain soal pelajaran. Men, orang tua tolong please otak lu di mana gitu. Lu sendiri waktu masih kecil pasti nggak mau kan digituin sama orang tua lu. Jangan gituin anak lu. Anak lu mati, udah cara hidupinnya lagi gimana? Nggak bisa. Iya benar sih. Gitu. Tapi beruntung juga ya member-member di gereja lo punya kakak yang kayak gini, punya bapak yang kayak gini. Karena gini, dulu pun waktu gue growing sebagai teenager, gue tuh pernah juga yang model cutting-cutting gitu. Nah tapi untungnya gue gak meninggal, untung ya kan masih dipelihara Tuhan gak sampai mati gitu. Nah kenapa waktu itu gue merasa maksudnya benar-benar setertekan itu ya kan, dengan segala permasalahan yang terjadi di sosial gue sama teman-teman gue, problem gue dengan orang tua gue juga. Gue bergereja bro, tapi gue gak bisa cerita sama siapa-siapa. Kayak itu tuh kayak gak bisa keluar dari mulut gue, tau gak lo? Jadi kayak ibaratnya biarin gue hancur-hancur sendiri, gue mati-mati sendiri. Karena I don't have someone to trust. Tapi emang kayaknya makanya gue bilang bersyukur banget anak-anak rohani lu punya bapak kayak lu. Yang nawarin kalau misalnya lu butuh bantuan atau apa, nih ada apa-apa cari gue. Gue dulu gak ada. Ya udah. Karena mungkin untuk masuk komunitas itu terkadang gitu ya, kita punya masalah, ketika kita gabung ke situ kita nggak mau terlihat lemah. Oh bisa juga sih. Jadi akhirnya kita berusaha untuk strong, nggak mau berbagi apa yang kita rasakan, kekurangan, karena itu akan dianggap menjadi kekurangan kita, yang jangan-jangan ketika kita ceritakan itu malah kita nggak akan bisa masuk ke circle mereka.
Nah itu juga Bin, ya gue nggak menyalahkan anak itu ya berarti ya. Maksudnya gini, pemimpin gereja juga lu harus bisa mikir gitu loh. Sekarang gini, banyak ajaran bilang gini kan, lu ini anak Tuhan, tentaranya Kristus harus kuat. Jangan lupa Yesus pernah bilang gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus gak ada masalah ketika lu lemah, gak ada masalah. Justru kalau lu berani mengakui lu lagi lemah, Yesus siap bantu. Benar. Kenapa lu takut ngakuin kalau lu lemah? Nah gereja juga kadang-kadang lu pemimpin gereja pakai otak lu lah, siapapun lu pemimpin gereja. Tolong pakai otak lu lah pokoknya. Gua gak bisa lanjutin karena ada yang mau nanya. Tapi sorry aja ya, maksudnya banyak juga loh komunitas-komunitas itu yang gak bisa dipercaya. Yes, gitu, betul. ember Betul. gitu. Malah diomongin kalau kita cerita ya. Kayak suatu hal ya benar sih, kayak yang Kak Robin bilang, kayak Ya, terlihat lemah. nggak mau terlihat lemah, kekurangannya takut ntar dia cerita malah dibocorin gitu. Makanya gue juga tipe yang kayak gitu tuh, Iya. punya sama. trust issue gitu. Betul. Maksudnya gue nggak percaya nih sama nih orang gitu Benar, loh. benar. Gue ceritain kelemahan gue tapi nanti lu bocor kemana-mana. Ih bener banget gitu, ya. makanya. Oh, ternyata gitu Nah sama. ini gue kasih tahu aja nih, mungkin belum ada yang tahu kali. Gue juga orang yang gak pernah cerita tentang masalah gue sama siapapun sampai detik ini. Beneran, sampai detik ini. Lo boleh tanya sahabat gue siapa sih? Gak ada. Selain istri gue gak punya yang namanya sahabat. Karena gini, gue cukup mensakralkan kata sahabat. Kalau emang lu bener sahabat gue, gak mungkin lu kayak biasa aja ketika denger gue lagi sedih atau gue denger gue lagi seneng. Kalau lu sahabat gue, ketika gue mencapai satu prestasi tertentu, lu pasti bakal ngehubungin gue. Ketika gue sakit, lu pasti bakal ngehubungin gue juga. Makanya gue bilang, gue pernah bercanda ini sama anak-anak di komunitas gue bilang gini. Tahu gak bedanya temen sama sahabat? Temen tuh begini, lu misalnya ngomong nih, lu dirawat di rumah sakit misalnya. Temen tuh gini, nelpon. Apa ya? Nelpon. Ya misalnya lu, inilah pokoknya misalnya lu ada masalah lah. Temen itu begini, yang kuat ya. Gue percaya Tuhan pasti punya rencana. Gue bantu doa deh, itu temen. Sahabat. Ya. Weh anjing, dengan dapat mampus lu gitu. Mulutnya kasar memang. Tapi ketika lu paling ada masalah, ada segala macam, dia orang pertama yang bakal hadir buat lu. Itu sahabat. Maksudnya dia nggak membuktikan arti sahabat itu pakai kata-kata. Yang manis. Iya nggak bakalan. Oh, iya. Dia tunjukin pakai tindakan. Itu gue ngebedain sampai hari ini. Gue belum pernah punya temen yang kayak gitu sampai hari ini. Bukan berarti gue menyalahkan semua teman-teman gue ya, enggak. Tapi memang gue belum pernah dapet kayak gitu. Makanya kenapa gue gak pernah cerita. Dan gue gak tahu di komunitas gue udah cerita nih. Gara-gara tekanan dari keluarga gue, dari orang tua gue dan dari perlakuan orang tua gue. Seumur hidup gue udah 3 kali berpikir untuk bunuh diri. Yang ketiga Tuhan izinin gue benar-benar diambang kematian. Gue tenggelam di sungai, gue gak bisa berenang. Di situ rame tapi gak ada satupun yang nolong gue. Otak gue udah kemana-mana tuh. Ntar gue mati masuk surga apa neraka nih. Ntar gue pikir. Tapi gue doa sama Tuhan aja gue. Tuhan kalau emang gue harus mati, matilah. Tapi kalau Tuhan belum mau gue mati, tolong gue gitu. Tiba-tiba lagi tenggelam gitu. Kaki gue kayak nginjek sesuatu. Gak tahu apa tapi yang jelas keras. Langsung refleks. Gue tekan benda itu, gue lempar badan gue ke pinggir. Gue tenggelam gara-gara ini. Itu sungai kagak begini nih bawahnya, enggak. Tapi begini. Puk gitu. Gue panik gue di sungai, masa bukan kolam renang itu. Panik ada gue. arusnya lagi. Enggak ada arus. Enggak ada arus. Untung enggak ada arus. Yang jelas di situ ada buaya setahu gue. Tapi lagi enggak ada. Beneran itu. Buayanya. Karena di Kalimantan kan itu sungai benar-benar masih liar. Iya, benar-benar. Segala macam. Enggak ada yang nolongin. Ketika gue diangkat, ketika gue mengangkat diri gue sana. Gue sempat muntahin beberapa air yang gue minum. Karena gue kayaknya tenggelam cukup lama nih. Semenitan gitu. Gue naik, ganti baju, gue udah langsung tenaga gue habis, gue terkapar gitu sana. Dan gue di sana nggak ada orang tua gue udah pada balik Jakarta, gue tinggal sama saudara gue. Waktu gue terkapar gitu, ya gue cuma dengar suara lah bilang gini, gimana rasanya mati? Gue dididik Tuhan segitunya. Lu bilang, lu mau mati kan? Gue izinin lu merasakan kayak apa rasanya hampir mati. Terus langsung Tuhan ngajakin gue inget, Elia,
satu-satunya orang benar di zaman Israel dipimpin oleh Raja Ahab. Nggak ada yang bantu dia, nggak ada yang nolongin dia. Tapi Tuhan kirim burung gagak. Tuhan pelihara hidup dia. Dari situ gue langsung bilang sama Tuhan gitu, Tuhan gue minta ampun karena gue berkali-kali mikir pengen bunuh diri. Tapi mulai sekarang bodoh amat, sekalipun temen gue nggak ada yang ngakuin gue temen. Nggak ada yang ngakuin gue saudara, gue nggak peduli. Yang penting Tuhan jangan tinggalin gue. Udah dari hari itu udah titik balik gue banget. Gue langsung bener-bener sangat serius ikut Tuhan. Nah makanya gue langsung ketika ada dengar orang bunuh diri. Gue tahu men itu ketika dia bunuh diri itu bukannya bunuh diri gitu. Gue yakin banget itu dia sambil bawa beban berat banget di badan dia. Nah makanya ketika dengar ada anak kecil mikir bunuh diri. Itu diapain sama orang tuanya sampai dia bisa mikir bunuh diri. Anak-anak itu harusnya mikir seneng. Kenapa sih orang tua harus neken anak-anak sampai segitunya? Ya. Anak lu mati yang lu salahin pasti orang lain. Lu gak bakal nyalahin diri lu sendiri. Gitu loh. Itu yang kenapa gue langsung muncul tekad buat gue pengen deh buka komunitas kayak gitu. Tapi untuk mendapatkan kepercayaan orang-orang yang mau datang ke tempat gue itu kan butuh waktu. Iya. Sangat butuh waktu. Jadi kalau ada teman-teman nih yang mungkin lagi berbeban berat ya. Gue gak berani jamin pasti gue bisa bantu lu. Enggak ya. Gue selalu bilang kalau gue bisa bantu, gue bantu. Enggak, maksud gue gini, mungkin ada dari kalian yang lagi merasakan hal seperti ini, berbeban berat setengah mati dan kalian mau cerita gitu. Tapi nggak tahu. Tapi nggak tahu mau kemana dia harus cari Bapak ini. Bapak 100% rahasia kalian aman sama gua, itu pun kalau kalian mau percaya. sama Kak Firdi ya, sama Kak Firdi ada juga istrinya sama Kak Livi. Jadi Dia kalian juga bisa aman. kejaga kok mulutnya, tenang. Tenang. Mungkin takutnya gini, ada cewek yang gak semanyaman itu cerita sama cowok masalahnya gitu. Ya, ada Ibu Livi, ada Ibu Claudia. Ada Ibu Livi gak masuk gambar. Iya, Atau kalian lebih percaya Fotonya. Bapak Kepala Ibu Livi Sekolah fotonya di sini. Kepala sekolah. Well, sebenarnya gini, mungkin pada saat orang berbeban berat itu yang dibutuhin adalah bukan nasihat tapi kayak pengen didengerin gak Iya, sih cerita. betul Ya banget. kan? Nggak semua orang datang cerita masalahnya pengen dapat solusi. Mereka tahu biasanya solusinya apa. Cuma belum waktunya aja. Iya. Kadang-kadang lu datang sama teman di gereja misalnya ya, terus lo cerita gitu, lu cuma disuruh berdoa, yuk kita doain. Tapi kadang-kadang kayak gue tuh nggak usah lu ngomongin suruh berdoa, gue juga tahu gue tuh berdoa, cuman lu dengerin lah, please lah dengerin, jadilah orang yang bisa gue percaya gitu kan. Makanya bener-bener gue benci banget ya pemimpin gereja ketika ada yang cerita masalahnya dia cuma jawab ini, gue nggak tahu masih ada nggak mas sekarang ya, gue nggak tahu ya. Tapi ini selalu jadi jawaban template semua pemimpin. Ketika dia gak mampu memberi jawaban, dia bilang gini, sabar ya, gue yakin Tuhan pasti punya rencana. Monyong, gue juga tahu tuh punya rencana. Jadi fungsi lu di sini jadi pemimpin buat apa kalau jawabannya sabar ya. Buat apa ada pemimpin? Gak usah kalau gitu. Tapi untungnya maksudnya gue juga bersyukur ya Tuhan taruh gue di circle gereja. Mungkin emang banyak teman-teman pelayanan banyak, tapi adalah satu dari sekian banyak ada satu orang yang bisa gue ajak cerita gitu. Tapi itu pun ya jujur aja nih gue baru buka di sini. Sedalam-dalamnya depresi yang pernah gue alamin, gue tuh kayak nggak bisa cerita ke orang sekalipun gue deket banget nih sama salah satu mentor gue ini. Tapi untuk hal yang bener-bener ada di dalam hati itu gue nggak bisa keluar loh dari mulut loh. Gitu, bener-bener gak bisa. Sampai gue tuh pernah ada di satu titik di mana gue tuh ngomong sama tembok dalam keadaan gue tuh sambil tipsi-tipsi gitu, sambil minum alkohol lah gitu, gue ngomong sama tembok gitu, ngoceh-ngoceh kayak orang gila. Saking gue tuh nggak tahu mau cerita sama siapa, gue cerita sama tembok sampai gue nangis. Tapi gue tahu pada saat gue cerita begitu, Tuhan tuh kayak ada di samping gue loh. Dia tuh gini, gue bersyukur ya, maksudnya di dalam lembah kelam gue, di dalam the valley of death itu Roh Kudus ada di situ nemenin gue, cuman buat dengerin gue ngoceh-ngoceh kayak orang gila. Sampai akhirnya nggak tahu gimana at the end gitu ya, setelah berapa minggu gue kayak begitu kelakuannya pas malam-malam anak gue tidur gue kayak gitu, suami gue kan lagi nggak ada, lagi di luar kota ya. Terus gue nangis gue bilang gini, Tuhan kasih gue kekuatan, kalau kayak gini terus gue bisa gila. Bener-bener kasih gue kekuatan untuk gue bisa bangkit lagi. Karena gue gak sanggup banget gitu. Sampai akhirnya gue ngomong kayak gitu setelah kegilaan gue. Gak tahu gimana pada saat itu, pada saat gue bener-bener nyerahin sama Tuhan minta tolong. Itu waktu dimana kayak pemulihan itu terjadi sama gue. Tiba-tiba gue kayak langsung sadar, gue lagi ngapain di sini gitu. Tapi gue bersyukur pada saat itu gue tahu Roh Kudus tuh ada di situ sama gue. Gitu.
Dan gue ngerasa kasihnya Tuhan tuh Tapi Roh meluk Kudusnya nggak ikutan mabok kan ya? Bukan tipsi. sambil nge-vape gitu ya. Iya. Enggak. Oh gitu Terharu masa gue lalu. denger, gitu. terharu gue denger cerita Cidea. Iya beneran. Gue tuh udah ngelewatin ambang maut tuh udah berapa kali. Waktu gue cutting mau bunuh diri waktu kecil. Terus udah gitu juga gue pernah udah mau hampir masuk jurang. Ya kan, terus pernah kecelakaan mobil juga, pernah kecelakaan motor sampai berapa kali. Gue tuh bersyukur banget deh, Tuhan tuh Berarti jaga hidup. seberat apapun masalah kita jangan sampai bunuh diri gitu Pak ya. Usahakanlah ngomong dulu deh. Ya ngobrol, cari Kita pertolongan. men. kalau bilang usahakan jangan bunuh diri juga masalah gini, itu kadang jadi jadi pernyataan yang kurang bertanggung jawab begitu, karena dia pasti bakal bilang gini, lu nggak tahu apa yang gua hadapin. Nah itu bukan sebuah nasihat ketika kita bilang ke mereka, lu jangan sampai deh bunuh diri, nggak bisa. Lu harus bisa naruh diri lu supaya orang ini bisa percaya sama lu dan dia kasih lempar sampahnya ke lu dan lu harus siap jadi tong sampah lu buat dia. Iya sih. Harus siap. Gue juga sampai hari ini pelayanan tong sampah. Gue dengerin cerita orang dia sama orang tuanya. Kadang-kadang orang yang udah nikah, udah punya anak. Aduh gila, dulu emak gue, bapak gue udah tua men masih nyimpen rasa ini gitu loh. Tapi dia nggak bisa ngelawan orang tuanya juga. Jadi ya sudah jadi tong sampah lah. Gitu. Nggak ada yang salah kok. Justru kalau nggak ada tong sampah, orang-orang bakal busuk semua karena nyimpen sampah kan. Ngomong soal cutting, kalau hampir cutting gue pernah. Gue udah ambil pisau udah taruh di sini. Entah kenapa langsung kayak no, enggak ya. Nah, taruh lagi. Gue ada satu titik kayak gitu. Oh semua, ya gue belum pernah periksa ke dokter sih. Tapi gue meyakini gue emang pengidap depresi. Tapi gue belum pernah periksa dokter ya. Jadi gue bukan mau so tahu, enggak. Karena gue sampai satu level di mana gue pikiran buat bunuh diri. Iya. Karena nggak ada yang ngertiin gue. Bener. Nggak ada yang ngedukung hidup gua, nggak ada yang mau tahu tentang gua. Sampai satu titik makanya yang mau tahu tentang gua cuma satu pribadi yang orang nggak bisa lihat. Gitu. Makanya gua jadi Kristen bukan karena ikut-ikutan, enggak. Gua udah alami sendiri bagaimana Kristus itu bisa nunjukin jalannya buat gua. Gua nggak yang paling suci ya, enggak. Gua nggak berani bilang Tuhan ngomong sama gue di kuping, enggak. Tapi Tuhan bisa tunjukin banyak hal bagaimana cara dia nolong gue. Iya. Gitu. Dan semuanya itu proses. Makanya apa yang udah Tuhan perbuat sama gue untuk membawa gue keluar dari masa-masa kelam itu. Kalau Raja Daud bilang lembah kekelaman, gue udah dibawa keluar dari sana. Ada lembah kekelaman yang lain. Dan gue gak peduli gue harus masuk lembah itu karena gue percaya gue kalau bersama Yesus mau dibawa ke neraka sekalipun neraka bakal indah aja pokoknya kalau gue sama Yesus gitu. Aman lah. Nah iya aman lah. Makanya itu yang gue lakukan sampai hari ini. Masalah datang terus kok. Gue sering burn out sampai hari ini. Sering ngurusin komunitas, ngurusin banyak lah gitu. Sering burn out. Tapi gue udah nggak pernah sampai punya pola pikir udahlah sudahi aja lah gitu. Nggak pernah. Gue justru malah ditambahin damai sejahtera, ditambahin sukacita, diketemuin sama orang-orang yang kadang-kadang hidupin lagi kayak ngecas ulang lagi ini gua gitu. Kalau nggak ada ketemu siapa yang bisa inin gua bakal isengin istri gua. Pokoknya apapun hal yang bisa gua lakukan untuk ngecas kembali damai sejahtera dalam hidup gua lakukan itu. Itu yang gua capai. Makanya kenapa gua senang aja terima orang cerita tentang broken home di saat orang lain kayak lu malas sih masalah lu itu aja. Ya masalahnya itu terus karena lu nggak pernah bantu buat dia keluar dari situ. Iya. Need somebody else to help ya. That's what friends are for. Cila. Udah pernah mau coba bunuh diri ngomong? Bunuh orang dia. Horor amat Pak. Ini muka wanted ini. Profile. Fit the profile. Kayak mungkin saya nggak tahu ya apakah semua orang mungkin pernah ngalamin titik sampai di sana, tapi yang pasti saya pernah gitu. Serius? Pernah gitu. Pernah mau bunuh diri? Punya niat ya. Punya niat? Punya niat seperti itu. Pas di titik apa lo sampai kayak begitu? Ya kayak tadi tekanan berasa tuh tekanan kayak berat banget kayaknya mendingan udah deh gitu deh. Kenapa lo sampai akhirnya mikir karena nggak ada teman cerita atau apa? Kenapa sampai bisa kepikiran begitu? Ya itu salah satunya ya. Tadi mungkin karena saya ini orangnya tertutup. Introvert? Ya kalau diajak ngomong deep talk mungkin bisa lepas gitu. Tapi balik lagi siapa gitu kan orangnya. Right, Ya sama bahkan kayak gue. mungkin
kisahnya sama dengan Firdi. Sampai saat ini nggak ada punya sahabat yang benar-benar bisa ngobrol hati ke hati, bisa ngobrol melimpahkan semuanya gitu kan. Kalaupun ada mungkin hanya cuma tipis-tipis saja. Iya. Gitu. Jadi, Tapi jadi ini sama dulu kita ya. dianggap apa bro? Gitu. Nggak bisa gitu juga. Sahabat itu nggak bisa kayak dicap. Lu sahabat gue nggak bisa. Nggak bisa. Iya, betul. Itu Gue juga bisa nggak banget. ada sih bro. Cuma teman mungkin teman, tapi untuk ngobrol bicara Sampai ke dalam gitu banget ya tuh kayak nggak ada. belum Ya, seperti itu. benar. Nah mungkin itu tadi mungkin kenapa sampai ada niat untuk bunuh diri tadi itu ya karena Capek. itu punya masalah yang luar biasa kayak tekanan gitu kan. Dulu sih belum berkeluarga ya, masih muda gitu, masih apa namanya, masih single gitu. Ya, tapi masalah yang dihadapi ya mungkin beda gitu kan beratnya kan. Yang saya alami saat itu ya luar biasa banget, jauh dari orang tua, tidak ada sahabat, tidak ada teman gitu kan. Jadi ya mungkin Lu itu yang tanggung bikin semua udah sendiri. deh gitu deh ya. Oh. Udah deh gitu, nggak ada orang tua, jauh dari orang tua nggak mungkin juga ngobrol ke orang tua karena nggak punya handphone pada saat itu kan. Gitu. Berarti intinya adalah pada saat orang merasa kesepian itu titik rapuhnya dia, titik terendahnya dia ya kan. Iya. Tapi Aduh. satu lagi yang gue pelajarinnya gini, ketika lu sadar lu nggak punya temen, nggak punya orang yang bisa lu percaya Ya. buat keluar dari masa-masa sukar lu. Ini yang gue alami ya. Lu harus bisa membawa diri lu sendiri ke satu titik, lu keluar dari titik itu. Yes. Lu nggak bisa ngarapin Tuhan kirimin dong, nggak bisa, Ya. nggak bisa. Kalau emang itu bukan caranya Tuhan untuk lu keluar dari masa lalu, lu harus bisa membawa diri lu sendiri. Ya. Lu harus ingat semua, ini buat semua orang yang Kristen, yang apalagi yang udah pelayanan, yang udah baca Alkitab ya, lu harus bisa bawa diri lu sendiri. Kalau enggak, lu akan menyerahkan hidup lu sama kebinasaan. Iya, iya. Nggak bisa, lu jangan mengasihani diri lu sendiri. Lu, gitu. Jangan sampai abisnya nggak ada teman, abisnya nggak ada yang mau ngerti, nggak bisa. Ujung-ujung lu bakal binasa juga. Paling enggak pada saat lu berpikir untuk bunuh diri, datang dulu deh sama Tuhan. Coba kalau misalnya emang nggak ada temen, bener-bener sama sekali nggak ada temen yang lu bisa ajak cerita, lu datang sama Tuhan, lu minta tolong, Tuhan, God help me. Itu sama kayak yang gue lakuin beberapa tahun lalu sampai akhirnya gue mau bunuh diri kan, sampai udah cutting gitu, sampai udah nadi gue udah mau lepas gitu kan, tapi entah kenapa pas gue pakai pisaunya gue gesek-gesek di nadi gue nggak bisa putus gitu, sampai akhirnya nggak tahu gimana. Gue nangis di situ karena gue nggak bisa mati. Terus gue dengar ada satu suara, I love you, I love you, I love you. 3 kali gue dengar suara itu. Dan waktu gue nggak dengar kata I love you itu, ya, pada saat gue mau bunuh diri, itu gue bener-bener nangis dan gue tahu itu suara siapa. Gue nggak tahu itu, maksudnya gue nggak tahu juga wujudnya seperti apa. Tapi when I hear the voice gitu ya, I love you. Di situ titik pertobatan gue, titik pemulihan gue bahwa oh Tuhan ada di situ gitu. Dia masih pengen gue hidup. Gitu. Coba waktu itu gue mungkin udah sambil motong-motong begitu, gue jadi gini, waktu itu gue dalam keadaan memang gue lagi berdoa sama Tuhan. Gue marah, Tuhan kenapa gue gak minta dilahirin di dunia ini. Gue gak pengen, kenapa sih gue harus lahir di dunia ini dalam keadaan begini gitu. Dengan kondisi fisik gue begini, orang tua begini, kenapa sih Tuhan gitu. Sampai gue marah-marah, terus ya akhirnya gue cutting itu. Tapi memang pada saat itu gue sedang berperkara dengan Tuhan gitu, sampai akhirnya gue mendengar suara itu dan gue bersyukur sih, aduh Tuhan selamatin gue sampai hari ini. Dan setelah pemulihan itu ya semuanya hubungan gue dengan keluarga, gambar diri gue semuanya sih pulih pada saat itu. Berarti kayaknya kita semua kalau emang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, kayak Tuhan akan mengizinkan deh, di mana kita menghadapi satu titik balik kehidupan. Ketika kita lu masih mau tetap percaya nggak kalau kayak gini? Gua ada satu film lah, mungkin semua orang tahu ya, Facing the Giant. Ada satu kalimat di situ yang bikin gue sampai gue sendiri pengen nangis ketika dengar satu kalimat itu. Jadi intinya gini, pemeran utamanya ini dengan istrinya nggak punya anak, udah lama nikah nggak punya anak, mandul apa gimana gitu ya. Terus si cowok ini akhirnya ngalami pertobatan lagi, dia berdoa sama Tuhan dan bla 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 bla, dia dapat pewahyuan. Terus ketika dia berdoa sendiri di luar, istrinya nyamperin. Ini perkataan yang gue kadang-kadang kalau masih nonton lagi filmnya gue suka nangis sendiri. Dia bilang gini suaminya, kalau Tuhan beneran gak kasih kita anak, lu masih mau mencintai Tuhan gak? Wah gila.
ketika Tuhan ternyata memilih untuk tidak memberikan yang kita minta, kita masih mau mencintai Tuhan apa enggak? Itu buat gue, wow. Makanya Yesus bilang gini, tetapi jangan kehendakku yang jadi, biar kehendak Tuhan yang jadi. Kita mau sih. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, jadilah kehendakmu. Gitu kali teman-teman, sekali lagi, setidaknya kita di sini membuka diri untuk teman-teman yang mungkin mengalami beban berat dan sampai punya kecenderungan untuk bunuh diri, bisa hubungi kita silakan DM, silakan email, apapun lah caranya. Saya percaya nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Selama kita percaya sama Tuhan, Tuhan akan kirimkan burung-burung gagak apapun jenisnya itu supaya kita bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan. So, sekian bagi cerita kali ini. Ya, terima kasih buat yang sudah nonton bagi cerita hari ini. Thank you buat Livi Multimedia, thank you buat Christian di kamera. Ada Robin yang lagi buat. Saya Freddy Dominika. Kita akan kembali di cerita-cerita berikutnya di Bagi Cerita. God bless you. God bless.